Pemirsa vlog GC dimanapun Anda berada, setelah kita membahas beberapa peradaban yang sudah ada di dunia ini, baik itu Mesir, kemudian Yunani, dan juga Romawi. Tahukah Anda, ada kebudayaan yang paling tua di muka bumi ini? Siapa mereka? Yaitu suku Maya. Bukti peradaban yang telah lama terlupakan ada di mana-mana, di bawah biara Spanyol, di bawah jalan, sebagian besar ditutupi tanaman, merambat, dan tumbuh-tumbuhan yang direklamasi oleh hutan. Namun ketika sepasang penjelajah Inggris Amerika menyisir semenanjung Yucatan pada tahun 1830-an dan 1840-an, mereka segera yakin bahwa situs misterius tersebut adalah harta karun arkeologi yang utama. Dibuang dan ditinggalkan. Fungsi situs dan artefak ini, kuil, piramida, sisa-sisa seni, dan bahkan tulisan, sebagian besar tidak diketahui. Meskipun demikian, tulis John Lyot Stephen pada tahun 1841, semuanya tampak merupakan hasil karya sekelompok orang yang sama. Siapakah ras-ras ini? Dari mana mereka berasal? Atau siapa nenek moyang mereka? Reruntuhan yang dimaksud adalah sisa-sisa suku Maya, peradaban Mesoamerika yang menjulang tinggi yang pernah menguasai sebagian besar Amerika Tengah dari Belize Utara hingga Guatemala dan Meksiko Selatan. Meskipun asal-muasal kebudayaan Maya masih belum jelas, diperkirakan kebudayaan Maya pertama kali muncul antara tahun 7000 sebelum Masehi dan 2000 sebelum Masehi. Ketika para pemburu pengumpul meninggalkan kebiasaan nomaden mereka dan menciptakan pemukiman yang lebih permanen. Analisis terbaru menunjukkan bahwa para pemukim pertama berasal dari Amerika Selatan dan kemungkinan besar mengembangkan makanan pokok mereka seperti jagung. Pada tahun 4000 sebelum Masehi, budidaya jagung secara dramatis mengubah lintasan suku Maya yang secara harfiah memicu ledakan masyarakat dan budaya mereka. Suku Maya tampaknya berkembang berdampingan dan bertukar gagasan dengan peradaban tetangga Olmec, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai salah satu masyarakat paling berpengaruh di zaman kuno. Para peneliti percaya bahwa ini adalah saat suku Maya mengadopsi kompleks ritual yang membuat mereka menjadi terkenal. Seperti Olmec, suku Maya segera fokus membangun kota di sekitar wilayah ritual mereka. Kemajuan dalam bidang pertanian dan pembangunan perkotaan ini sering dikenal sebagai periode praklasik Maya antara tahun 1500 dan 200 sebelum Masehi. Ketika suku Maya membangun masyarakat mereka lebih jauh lagi, mereka meletakkan dasar bagi jaringan perdagangan yang kompleks, irigasi yang canggih, pemurnian air dan teknik pertanian, peperangan, olahraga, penulisan, bahkan kalender yang rumit. Pada masa klasik 200 hingga 900 sebelum Masehi, peradaban Maya mencapai puncaknya. Begitu pula dengan arsitekturnya, suku Maya menyempurnakan kuil berbentuk piramida dan bangunan megah yang tampak seperti istana. Meskipun tidak jelas apakah bangunan tersebut benar-benar digunakan sebagai tempat tinggal para elit atau memiliki fungsi yang lain. Di antara kota-kota Maya yang paling penting adalah Palenque, Chichen Itza, Tikal, Copan, dan Calakmul. Meskipun suku Maya mempunyai masyarakat yang sama, mereka bukanlah sebuah kerajaan.
bukan sebuah kerajaan. Berbeda ketika ada Mesir, Yunani, dan Romawi. Mereka sudah ada kerajaan. Sebaliknya, negara-negara kota dan penguasa lokal terombang-ambing antara hidup berdampingan secara damai dan perebutan kendali. Beberapa tempat seperti desa Joya de Ceren tampaknya dijalankan berdasarkan pemerintahan kolektif dan bukan oleh penguasa elit. Arsitektur dan seni Maya mencerminkan keyakinan agama yang mendalam. Suku Maya menganut kepercayaan Kuh dan Kuhul, bahwa ketuhanan yang dapat ditemukan dalam segala hal, bahkan benda mati. Sekali lagi, jagung sangat penting bagi kepercayaan tersebut. Di antara dewa-dewa Maya yang paling penting adalah Hunhunahpu, dewa jagung, dan tradisi Maya menyatakan bahwa para dewa menciptakan manusia pertama dari lumpur, lalu kayu, lalu jagung. Suku Maya memuja dewa-dewa mereka dengan berbagai macam ritual. Di antaranya adalah pengorbanan manusia dan pertumpahan darah, adat istiadat yang mencerminkan imajinasi modern. Para peneliti berpendapat bahwa pecundang kadang-kadang dikorbankan untuk menghormati dewa matahari dan bulan Maya yang konon juga memainkan permainan yang sama dalam mitos penciptaan Maya. Meskipun beberapa kota di utara terus berkembang, sebagian besar pusat Maya mulai runtuh pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Hubungan antar kota memburuk, peperangan meningkat, perdagangan menurun, dan angka kematian meningkat. Teori mengenai kehancuran peradaban berbeda-beda. Salah satu hipotesis yang didukung oleh simulasi iklim menyatakan bahwa kekeringan yang berkepanjangan dikombinasikan dengan teknik pertanian tebang dan bakar yang menghancurkan hutan menjadi andalan suku Maya adalah penyebab bencana di depan pintu rumah mereka. Tiba-tiba, pusat-pusat kota yang tadinya makmur menjadi tanah terlantar karena sebagian suku Maya meninggal dan sebagian lainnya berpencar ke berbagai wilayah pegunungan yang lebih subur di selatan. Ketika kota-kota besar seperti Chichen Itza jatuh, kota-kota seperti Mayapan menjadi terkenal. Suku Maya lainnya meninggalkan kota dan menetap di desa-desa kecil. Meskipun suku Maya tetap bertahan, kejatuhan peradaban Maya membuat mereka tetap rentan terhadap tekanan penjajahan Eropa yang dimulai pada tahun 1500-an. Pada saat Spanyol sepenuhnya menaklukkan Maya sekitar tahun 1524, sebagian besar kota terpenting Maya telah ditinggalkan. Demikian tadi bagaimana suku Maya, Mesir, Yunani, dan Romawi sudah kita berikan kepada Anda semuanya. Tentu saja kita bisa belajar. Ini adalah kekayaan yang luar biasa, menginspirasi. Kita akan berjumpa kembali pada alur cerita, film, dan narasi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.